Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan kiranya Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup. Kiranya kuasa Tuhan menolong dan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 678 ayat 1 dan ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 4 yang berkata demikian. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, sebagian besar dari kita pasti mengetahui tentang tabut perjanjian Tuhan sebagai lambang kehadiran Tuhan, sehingga di mana tabut perjanjian itu berada, disitulah juga Tuhan ada. Keberadaan Tuhan di tengah-tengah umat manusia pastilah membawa yang dua hal ini, yaitu berkat dan kutuk. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah sendiri kepada umatnya saat itu dengan berkata demikian. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Ulangan 11 ayat 26 sampai ayat 28. Begitulah kenyataan yang terjadi atas penduduk yang tinggal di tempat tabut perjanjian itu berada, jemaat Tuhan. Jika tidak mendapat berkat, mereka akan mendapat kutuk. Demikian sebaliknya. Kedua hal itulah yang akan terjadi atas penduduk kota atau daerah tempat tabut perjanjian itu berada, sesuai dengan perbuatan mereka. Itu telah terbukti pada zaman dulu, jemaat Tuhan, ketika umat Israel telah melakukan kesalahan dengan melakukan perzinahan iman kepada ilah lain. Maka keberadaan tabut perjanjian, yaitu sebagai lambang kehadiran Tuhan itu, telah menghancurkan mereka melalui tangan musuh mereka, yaitu bangsa Filistin, bangsa penyembah dewa Dagon. Bangsa Filistin itu juga telah berhasil merampas tabut perjanjian itu dari tangan bangsa Israel.
dan membawanya dari Ebenhajar ke Asdod dan memasukkannya ke dalam kuil dewa mereka, yaitu kuil Dagon. Tetapi di saat bangsa Filistin meletakkan tabut perjanjian Tuhan itu di kuil Dagon, maka keesokan harinya mereka melihat bahwa patung Dagon, dewa mereka itu, telah rubuh jatuh dengan mukanya ke tanah menghadap tabut perjanjian Tuhan. Bukan hanya itu saja yang Tuhan perbuat atas bangsa Filistin, tetapi juga orang Filistin penduduk kota Asdod telah ditimpa oleh penyakit borok. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, di saat mereka merasa menderita karena keberadaan tabut perjanjian itu di tengah-tengah mereka, maka mereka mengembalikan tabut perjanjian itu kepada bangsa Israel, tepatnya ke daerah yang bernama Bet-Semes, lewat kereta tanpa pengemudi. Namun demikian jemaat Tuhan, walaupun penduduk kota Bet-Semes itu adalah umat Israel, tetapi atas mereka juga telah terjadi tulah dari Tuhan. Sebanyak 70 orang dari mereka telah mati. Oleh peristiwa yang menyedihkan itu, maka mereka pun juga dengan cepat menyerahkan tabut perjanjian itu kepada penduduk kota Kiryat Yarim, yaitu termasuk juga bagian wilayah bangsa Israel. Dan di sanalah tabut perjanjian itu berada selama 20 tahun. Pada masa itu jemaat Tuhan, mengeluhlah bangsa Israel kepada Tuhan. Mereka mengeluhkan tentang keberadaan tabut perjanjian yang sudah tidak lagi menolong mereka, sudah tidak menyelamatkan mereka lagi dari tangan musuh, tetapi malah telah mendatangkan malapetaka atas mereka dengan meninggalnya 70 orang dari antara mereka. Itulah jemaat Tuhan yang mereka keluhkan kepada Tuhan saat itu. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang terkasih, di tengah keluhan mereka itu Samuel hadir untuk menasihati mereka. Samuel menasihati mereka dengan berkata demikian, "Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan, dan beribadalah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin." 1 Samuel 7 ayat 3. Setelah Samuel menasihati mereka, maka kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dari hidup mereka, dan mereka menjadi beribadah hanya kepada Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, begitulah juga buah kehadiran Tuhan atas diri kita masing-masing saat ini, sesuai dengan kualitas kesetiaan kita kepada Tuhan. Jika ternyata kita melakukan perjinahan iman kepada ilah lain, maka kehadiran Tuhan atas kita bukan lagi untuk membela, bukan lagi untuk membawa berkat atau untuk menyelamatkan kita, tetapi Tuhan akan datang untuk membawa malapetaka ke tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, seperti yang telah dikatakan oleh Allah kepada Musa dengan berkata, "Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu." Keluaran 34 ayat 14. Maka demikianlah kita juga diingatkan bahwa Allah kita itu tidak suka jika diduakan. Tuhan Allah tidak suka kepada orang yang menganut aliran kepercayaan politeisme, yaitu orang-orang yang berkeyakinan ganda, dan juga kepada orang yang menganut aliran ateisme, yaitu aliran yang menganut paham bahwa Tuhan itu tidak ada. Dan atas orang penganut antara dua aliran kepercayaan itu, Tuhan akan menempatkan dirinya sebagai musuh atas mereka, dan Dia akan datang untuk membawa malapetaka. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih,
Janganlah kita menjadi penganut aliran kepercayaan politeisme dan ateisme. Tetapi marilah kita menjadi umat yang setia, penganut aliran kepercayaan monoteisme, yang percaya dan yang beribadah hanya kepada Tuhan saja. Janganlah kita memberi hati untuk percaya, untuk beribadah, dan mengilahkan roh-roh dunia kegelapan, dan juga dewa-dewi. Tetapi marilah secepatnya kita tinggalkan hidup yang berkeyakinan dan yang beribadah kepada kepercayaan ganda. Dan marilah juga kita tinggalkan cara hidup yang ateis, supaya kehadiran Tuhan atas kita membawa berkat, sukacita dan keselamatan, bukan mau membawa malapetaka. Marilah kita beralih kepada hidup yang hanya percaya dan beribadah kepada Tuhan saja. Marilah kita bergegas sebelum terlambat, sebelum waktu perkenanan ini berlalu dari kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas segala berkat perlindungan dan keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Lewat firman-Mu Engkau telah mengingatkan kami akan ketidaksenangan Tuhan atas orang yang menganut aliran kepercayaan politeisme dan ateisme, sehingga kami tahu untuk menunjukkan kesetiaan peribadahan kami hanya kepada-Mu saja Tuhan. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk meninggalkan ilah lain, untuk meninggalkan kepercayaan ganda. Dan janganlah Engkau biarkan kami menjadi umat yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Tetapi jadikanlah kami menjadi umat yang percaya dan yang beribadah hanya kepada-Mu saja, supaya hidup kami ini tidak Engkau timpakan dengan malapetaka dan kebinasaan yang kekal. Ya Bapa, jadikanlah kami menjadi pribadi yang setia, yang beribadah hanya kepada-Mu. Ya Tuhan Yesus Sang Maha Tabib, Gembala yang baik, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Kami memohon kepada-Mu Tuhan, lawatlah mereka lewat kuasa yang ada pada-Mu, sebab lawatan-Mu lah yang membuat mereka menjadi sembuh. Kasihani mereka Tuhan, yang sedang dirawat sekarang di rumah sakit, dan juga yang sedang dalam pemulihan di rumah, bahkan saudara-saudara kami yang sudah lama menantikan kesembuhan dari Tuhan. Pulihkanlah kembali kesehatan mereka, sembuhkanlah mereka Tuhan. Ya Bapa, kami mengucapkan syukur kepada-Mu atas berkat perlindungan dan kekuatan yang Engkau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala kebaikan-Mu selama ini kepada mereka. Dan saat ini kami memohon berkat-Mu Tuhan. Berkenanlah kiranya Engkau sebagai gembala penuntun hidup mereka. Tuntunlah mereka Tuhan, di dalam menjalani hari-hari kehidupan mereka di tahun yang baru, yang Engkau tambahkan kepada mereka. Berikanlah umur yang panjang, berikanlah kekuatan, berikan kesehatan dan sukacita kepada mereka. Ya Bapa yang baik, hari ini kami mau melakukan aktivitas kami. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk kami. Berikanlah hikmat, berikanlah kekuatan dan keselamatan kepada kami Tuhan, dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan. Dan berkatilah pekerjaan kami, lindungilah kami, begitu juga anak-anak kami, keluarga dan sanak saudara kami. Ya Bapa, Bapa yang murah hati, kami memohon pengampunan-Mu Bapa atas dosa-dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu, supaya Engkau berkenan untuk memberkati hidup kami. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.